Bayern 44 pekan beruntun kuasai puncak. AC Milan menang tipis-tipis era Allegri. Manchester City susah payah tundukkan Leeds. Atletico Madrid 7 kali menang beruntun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AS Monaco menjamu Paris Saint-Germain di Stade Louis Hill dalam lanjutan Ligue 1. Duel berlangsung ketat sejak awal dengan kedua tim bergantian mendekati gawang lawan. Gol satu-satunya lahir pada menit ke-67 melalui tendangan kaki kiri pemain Monaco yang tak mampu dibendung penjaga gawang PSG, membawa tuan rumah unggul 1-0. Hasil ini membuat PSG masih berada di puncak klasemen dengan 30 poin. Monaco naik ke urutan ke-6 dengan 23 poin. Olympique Marseille melawan Toulouse di Stade Velodrome. Toulouse lebih dulu memimpin pada menit ke-14 lewat Emerson yang melakukan solo run. Marseille menyamakan kedudukan menit ke-66 melalui Igor Paikao setelah gawang kosong tak terjaga. Marseille sempat berbalik unggul 2-1 pada menit ke-74 saat Pierre-Emile Hosbjerg menyundul umpan Aubameyang. Toulouse memastikan 1 poin melalui gol Santiago Hidalgo pada menit ke-92 lewat tandukan. Berkat hasil ini, Marseille berada di posisi kedua Ligue 1 Prancis dengan 29 poin, sedangkan Toulouse berada di posisi ke-9 klasemen dengan 17 poin. Leverkusen menjamu Borussia Dortmund di Bayer Arena dalam lanjutan Bundesliga. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat Aaron Anselmino. Selepas turun minum, Dortmund menggarapkan skor. Karim Adeyemi menyambut umpan Fabio Silva di menit ke-65. Upaya Leverkusen memperkecil jarak akhirnya terwujud pada menit ke-83 melalui Christian Cavani. Dortmund membawa pulang 3 angka dan kini mengoleksi 25 poin untuk menempati posisi ketiga klasemen. Leverkusen mengekor di peringkat keempat dengan 23 poin. Bayern Munchen menghadapi Saint Pauli di Allianz Arena dalam lanjutan Bundesliga. Tim tamu unggul cepat pada menit ke-6 lewat Andreas Hauntonji. Upaya tuan rumah baru membuahkan hasil di menit ke-44 melalui Rafael Guerreiro. Pada menit ke-93, umpan silang Joshua Kimmich dituntaskan Luis Diaz lewat tandukan. Nicolas Jackson kemudian mengunci kemenangan pada menit ke-96 melalui serangan cepat. 3 poin ini membuat Bayern tetap berada di posisi teratas klasemen dengan 34 poin. Saint Pauli masih berada di peringkat ke-17 dengan 7 poin. Bayern Munchen resmi mencatat sejarah baru di Bundesliga setelah berhasil mempertahankan posisi puncak selama 44 pekan berturut-turut. Rekor ini tercipta usai kemenangan dramatis 3-1 atas Saint Pauli. Pencapaian ini melewati rekor mereka sendiri dari musim 1972 sampai 1973. Sebelumnya sempat memimpin 43 pekan berturut-turut. Dan ini menjadi laga ke-20 berturut-turut di Bundesliga di mana mereka menghasilkan minimal 2 gol. Menurut data dari Opta, pencapaian ini menyamai rekor lama Bayern sendiri pada musim 2013-2014 di bawah pelatih Pep Guardiola. Luis Diaz kembali menjadi penentu kemenangan Bayern Munchen pada laga Bundesliga akhir pekan ini. Penyerang asal Kolombia itu mencetak 1 gol dan 1 assist, termasuk penyelesaian di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan Bayern. Diaz kini mengoleksi 12 gol dan 6 assist dari 19 penampilan sejak bergabung dengan klub besar Jerman tersebut. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan berkat kontribusi krusialnya dalam membalikkan keadaan. Penampilan konsisten ini membuat Diaz mulai disebut sebagai salah satu pemain terbaik di Amerika Selatan musim ini. Juventus versus Cagliari di Serie A berlangsung di Allianz Stadium. Tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-25 lewat gol yang dicetak Sebastiano Esposito. Semenit berselang, Juventus menyamakan kedudukan lewat Kenan Yildiz yang memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti. Menjelang turun minum, tepatnya menit ke-44, Yildiz kembali mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini menempatkan Juventus di posisi ke-7 klasemen dengan 23 poin dari 13 laga. Cagliari berada di peringkat ke-14 dengan 11 poin. AC Milan menjamu Lazio di San Siro dalam lanjutan Serie A. Milan baru bisa menciptakan tekanan berarti di awal babak kedua. Menit ke-51, kerjasama rapi di sisi kiri menghasilkan umpan Fikayo Tomori yang disambar Rafael Leao membuat bola melewati Ivan Provedel dan membuka skor. Lazio mencoba membalas, termasuk situasi di penghujung laga ketika mereka menuntut penalti, namun wasit bergeming.
Berkat hasil ini, Milan berada di posisi puncak klasemen Serie A dengan 28 poin, sedangkan Lazio berada di posisi ke-8 dengan 18 poin. Rafael Leao terus memperkuat statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di AC Milan. Menurut data Opta Paulo yang dirilis melalui akun resmi X, penyerang Portugal itu sudah berkontribusi dalam 101 gol di Serie A sejak debutnya pada musim 2019-2020, 60 gol dan 41 assist. Secara keseluruhan, Leao mencatatkan 270 penampilan bersama Milan dengan 76 gol serta 63 assist di semua ajang. Catatan tersebut menempatkannya sebagai pemain keempat yang mampu melampaui angka 100 kontribusi gol di Liga bersama satu klub, setelah Domenico Berardi, Ciro Immobile, dan Lautaro Martinez. AC Milan menunjukkan stabilitas yang kuat dalam beberapa pekan terakhir. 3 kemenangan 1-0 atas AS Roma, Inter Milan, dan Lazio menegaskan efektivitas permainan pragmatis yang diterapkan Massimiliano Allegri. Tim Merah Hitam kini hanya menelan 1 kekalahan dari 13 laga musim ini dengan 2 clean sheet beruntun. Keberhasilan menundukkan para pesaing utama menjaga Milan tetap berada di papan atas klasemen. Media Italia seperti La Gazzetta dello Sport menilai bahwa konsistensi ini membuat Milan layak diperhitungkan dalam perebutan Scudetto untuk bintang kedua mereka. Sunderland menghadapi Bournemouth Stadium of Light dalam lanjutan Premier League. Tim tamu memimpin terlebih dahulu pada menit ke-7 lewat sepakan Amin Adli. Bournemouth menggadaikan keunggulan di menit ke-15. Tyler Adams melepaskan tembakan jarak jauh. Sunderland memperkecil ketertinggalan pada menit ke-30. Enzo Levy menuntaskan tugasnya dari titik putih. Sunderland menyamakan kedudukan. Bertrand Traore yang menyelesaikan dengan tembakan ke tiang dekat. Gol kemenangan datang pada menit ke-69. Bryan Brobby menyundul bola membawa Sunderland berbalik unggul 3-2. Dengan hasil ini, Sunderland berada di posisi keempat klasemen dengan 22 poin, sedangkan Bournemouth berada di posisi ke-9 dengan 19 poin. Everton menjamu Newcastle United di Hill Dickinson Stadium. Tim tamu langsung unggul pada menit pertama lewat sundulan Malik Thiaw. Newcastle menambah keunggulan pada menit ke-24. Sepakan Lewis Miley masuk ke pojok gawang. Menjelang turun minum pada menit ke-45, Nick Waltemet yang mencip bola membuat skor 0-3. Menit ke-66, umpan Lewis Hall ke tiang jauh disambar Thiaw membawa Newcastle menjauh 4-0. Everton sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-78 melalui Kiernan Dewsbury Hall. Berkat hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-11 klasemen dengan 18 poin, sedangkan Everton berada di posisi ke-14 dengan poin 18. Newcastle United akhirnya meraih kemenangan tandang pertama musim ini setelah menekuk Everton 4-1 di Premier League. Seperti dilaporkan Squawka, tim asuhan Eddie Howe ini mencetak lebih banyak 4 gol dibandingkan 7 laga tandang sebelumnya yang hanya menghasilkan 3 gol. Malik Thiaw tampil gemilang dengan 2 gol sundulan, menjadi pemain Newcastle pertama yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan liga sejak Jorginho Wijnaldum melawan Norwich pada Oktober 2015. Thiaw juga tercatat sebagai pemain ketiga Newcastle yang membobol gawang tandang 2 kali dalam 10 musim terakhir. Pertandingan Tottenham versus Fulham berlangsung di London. Fulham langsung unggul cepat pada 6 menit. Kenny Tete membuka skor pada menit kedua. 4 menit berselang, Harry Wilson mencetak gol jarak jauh memanfaatkan posisi kiper membuat skor menjadi 2-0. Tottenham memperkecil ketertinggalan usai jeda pada menit ke-54. Mohamed Kudus melepaskan sepakan keras yang tak mampu ditepis Bernd Leno. Berkat hasil ini, Tottenham berada di posisi ke-10 klasemen Liga Premier League dengan 18 poin, sedangkan Fulham berada di posisi ke-15 dengan 17 poin. Tottenham Hotspur kembali mencatat performa kurang memuaskan di kandang sepanjang 2025. Data dari Squawka menunjukkan Spurs kini mengoleksi 10 kekalahan liga kandang dalam 1 tahun kalender, menyamai catatan buruk pada 1994 dan 2003. Selain itu, menurut statistik Optajo, tim asuhan Thomas Frank hanya meraih 12 poin dari 48 poin maksimal di kandang musim ini. Produktivitas serangan juga menurun dengan rata-rata 9,5 tembakan dan 3,2 tembakan tepat sasaran per laga di Premier League terendah sejak pencatatan dimulai pada 2003-2004. Manchester City menjamu Leeds United di Etihad Stadium. Tuan rumah unggul cepat pada menit pertama lewat Phil Foden setelah menerima umpan dari Matheus Nunes. City menggadaikan keunggulan di menit ke-25. Josko Gvardiol yang tinggal menyelesaikan di depan gawang. Leeds memperkecil keadaan pada awal babak kedua, menit ke-49 lewat Dominic Calvert-Lewin. Di menit ke-66, Leeds mendapat penalti. Eksekusi Lucas Nmecha mengubah skor menjadi 2-2.
Menjelang laga berakhir, menit ke-91, Phil Foden kembali jadi pembeda, membawa City kembali memimpin. Manchester City naik ke posisi kedua klasemen dengan 25 poin dari 13 laga, sedangkan Leeds masih berada di zona bawah dengan 11 poin. Nico O'Reilly kembali menunjukkan pengaruh besar saat Manchester City menghadapi Leeds di Etihad Stadium. Menurut data Opta yang dikutip dari situs resmi Manchester City, bek berusia 20 tahun itu melakukan sapuan terbanyak di timnya, 8, memenangi 10 duel, serta unggul 7 kali dalam duel udara. O'Reilly juga menciptakan 3 peluang dan mencetakkan assist untuk gol Josko Gvardiol. Ia kini selalu mencetak gol atau assist dalam 4 laga kandang terakhir di Premier League. Total, O'Reilly sudah terlibat dalam 5 gol musim ini. Manchester City kembali meraih kemenangan di Premier League berkat performa impresif Phil Foden. Gelandang Inggris itu membuka keunggulan hanya dalam 59 detik. Ia kemudian memastikan 3 poin lewat gol penentu pada menit ke-91. Kedua gol itu memastikan City kembali ke jalur kemenangan setelah melewati 2 kekalahan berturut-turut. Menurut catatan Opta, Foden kini mengoleksi 63 gol di Premier League, melewati torehan David Beckham dan Yaya Toure yang masing-masing mencetak 62 gol. Kontribusi ini menunjukkan peran sentral Foden dalam upaya City tetap bersaing di papan atas musim ini. Barcelona versus Alaves digelar di Camp Nou. Tim tamu unggul cepat pada menit pertama lewat Pablo Ibanez memanfaatkan situasi sepak pojok. Barcelona menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Lamine Yamal yang menerima umpan rapinya. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 pada menit ke-26. Dani Olmo menyelesaikan umpan silang di dalam kotak penalti. Di penghujung laga, Olmo kembali mencatatkan namanya di papan skor, memastikan kemenangan Barcelona 3-1. Dengan hasil ini, Barcelona naik ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 34 poin dari 14 laga. Alaves tertahan di papan bawah. Barcelona mencatat momen penting di Camp Nou ketika memulai laga La Liga dengan 9 pemain kelahiran Catalonia dalam susunan starter. Capaian yang terakhir kali terjadi pada musim 1995-1996. Kepercayaan pada talenta lokal itu dibarengi performa menyerang konsisten. Menurut data Opta, Barcelona selalu mencetak gol dalam 34 pertandingan liga terakhir dengan torehan 90 gol, menjadi rangkaian terbaik mereka sejak 2019 di era Ernesto Valverde. Keberhasilan ini menegaskan peran kuat sebulan La Masia dalam menjaga identitas permainan Barca. Atletico Madrid menjamu Real Oviedo di Civitas Metropolitano dan memimpin pada menit ke-16 melalui Alexander Sørloth yang menuntaskan umpan David Hanko. Penyerang asal Norwegia itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25. Ia langsung menyambar untuk membuat skor 2-0. Kemenangan ini memperpanjang catatan 7 laga menang beruntun Atletico di semua kompetisi. Berkat hasil ini, Atletico Madrid berada di posisi ketiga klasemen La Liga dengan 31 poin, sedangkan Real Oviedo tertahan di posisi ke-20 dengan 9 poin. Atletico Madrid terus menjaga laju positif di La Liga 2025-2026 dengan meraih 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Menurut laporan resmi klub, tim asuhan Diego Simeone juga mencatat sejarah sebagai kesebelasan pertama yang selalu unggul lebih dulu dalam 14 laga awal Liga musim ini. Rentetan hasil positif itu termasuk kemenangan 2-0 atas Real Betis dan 3-0 melawan Sevilla, hingga terbaru mengalahkan Real Oviedo 2-0. Dengan momentum yang kuat, Atletico kini bersiap menghadapi tantangan berat berikutnya melawat ke markas Barcelona pada jornada selanjutnya. FC Bayern Munchen dan supporter di Allianz Arena memberikan penghormatan kepada Koeman sebelum laga melawan FC Saint Pauli. Momen pamungkas untuk winger asal Prancis itu, Koeman yang resmi pindah ke Al Nassr FC pada Agustus 2025 mendapat A+ saat memasuki stadion dan disambut dengan ucapan terima kasih dari akun resmi klub dan K untuk 10 tahun kebersamaan. Selama 10 tahun berseragam Bayern, Koeman mencatat 339 penampilan, 72 gol, dan 71 assist, menyumbang 21 gelar bergengsi termasuk juara UEFA Champions League 2020. Juventus mendapat kabar buruk terkait kondisi Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia itu mengalami cedera aduktor dan harus menepi cukup lama. Luciano Spalletti menjelaskan seusai kemenangan 2-1 atas Cagliari di Allianz Stadium bahwa Vlahovic harus absen untuk beberapa waktu. Vlahovic sebelumnya tampil sebagai starter, namun hanya bertahan 30 menit sebelum meninggalkan lapangan dengan raut kecewa. Cedera seperti ini umumnya membutuhkan pemulihan sekitar 1 bulan, sehingga ia berpeluang tak bermain lagi hingga awal 2026. Musim ini, Vlahovic sudah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 17 laga kompetitif.
AC Milan dilaporkan siap mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Luka Modric selama 1 tahun. Gelandang asal Kroasia itu masih menunjukkan kualitas tinggi meski usianya sudah 40 tahun. La Gazzetta dello Sport menyebut Modric belum mau memberi keputusan cepat. Ia ingin menunggu hingga Piala Dunia berakhir untuk menilai kondisi fisiknya dan melihat apakah masih mampu bersaing di level tertinggi. Musim ini, Modric sudah menjadi bagian penting tim Massimiliano Allegri dengan tampil sebagai starter dalam 12 laga Serie A, menyumbang 1 gol dan 2 assist. Manchester United mendapat kabar positif menjelang laga kontra Crystal Palace. Ruben Amorim menegaskan, bek Lisandro Martinez yang baru pulih dari cedera siap dimainkan. Meski akan dikontrol durasi tampilnya, jika dia berada di bangku cadangan, dia siap, ujar Amorim. Amorim juga menanggapi jadwal kick-off siang hari, Minggu, menekankan bahwa waktu pertandingan tidak menjadi masalah bagi tim. Ia menambahkan, Martinez kini menjadi opsi pertahanan yang dapat diandalkan bagi Manchester United setelah absen cukup lama. Arsenal dikabarkan sedang mempersiapkan pembicaraan kontrak baru dengan Declan Rice. Laporan dari Hand of Arsenal menyebutkan bahwa Direktur Olahraga Andrea Berta telah memulai proses tersebut. Gelandang berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028, tetapi klub ingin memastikan ia tetap menjadi bagian inti dari proyek Mikel Arteta dalam jangka panjang. Performa impresif Rice musim ini, termasuk nominasi The Best FIFA Puskas Award berkat gol jarak jauhnya, menjadi alasan utama Arsenal bergerak cepat mempertahankannya di London Utara. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.